Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habashi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Fa amma qawlu sayyidina an-nazim radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih amin. Wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwani idh kanu ma'i. Al qasdu huwa an-niyyatu wal azmu ala syai'in wa tawajjuhu ilaihi. Wan nasihatu khulusu qasdil khairati wa jam'uha. Wal wasiyatu al amru bil khair li nafsihi wa ashabihi in kanu mujtami'ina ala ma huwa alaihi. Wa qawluhu radhiyallahu anhu taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid duna wal marji'i. Hadza awwalun nasihati wal wasiyati al mazkuru li nafsihi wa ashabihi wa hiya taqwa li ilahil alamin. Wal ilah al ma'budul haq ar-rabbul khaliq wal alamin ma siwah fa innaha ay taqwa izzun ay syarafun azim wa mani'un wa illiyatun aliyah wa hirzun hafizun wa hirasatun li sahibiha fid duna ay dunya wa hiya halatul qalbi qabla al maut wal akhiratu halatul qalbi ba'da al maut ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita dengan takwa. Wa ja'alaha wasilatan ila ridha wa jannatil ma'wa. Dan Allah jadikan takwa perantara kepada ridhanya dan surganya. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaqa amma ba'du. Maka adapun perkataan nazim Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwani idh kanu ma'i. Nah, jadi nazam yang menyusun nazam itu disebut nazim. Nazamnya dalam kitab ini adalah dikarang oleh Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nang wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwan idh kanu ma'i. Nah, itu mengarang Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau yang mengarang Ratibul Haddad. Kemudian yang mensyarahkan atau mengomentari, menguraikan apa-apa kandungan di dalam syair tadi, nazam tadi adalah murid beliau yang bernama Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi sekaligus kita membaca dua karangan ulama habaib. Yang pertama Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan yang kedua yang tukang jelaskan, tukang komentari, tukang uraikan, Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Untuk kita ketahui juga bahwa Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini beliau wafat pada 19 Sya'ban hari Jumat
1144 Hijriah, atau umur Sidin kurang lebih 75 tahun. Nah, silsilah beliau keturunan Sidin kalau kada salah hitung nang ke-28 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad sahibu Syi'ib bin Muhammad bin Alawi bin Abi Bakar al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan at-Turabi bin Ali bin Faqihil Muqaddam bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq ibn al-Imam Muhammad al-Bakir ibn al-Imam Ali Zainal Abidin ibn al-Imam al-Husain ibn al-Imam Ali bin Abi Talib wa Fatimah al-Batul bintir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 28 orang zuriat Sidin. Nah, jadi sampainya ilmu dari Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini kepada kita itu sudah berapa tangga? Mungkin 9 atau 8 tangga. 8 tangga ulama, 8 tangga guru. Nah, sampai silsilah kita kepada pengarang kitab ini Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Jadi kita dahulu mengaji lawan arwah Abah, sebuting sudah. Arwah Abah lawan guru Sidin Said Amin Qutbi. Said Amin Qutbi lawan guru Sidin Said Husain Al-Aidid. Husain Aidid mengaji lawan Sayyid Idrus bin Umar Al-Habsyi. Sayyid Idrus bin Umar Al-Habsyi mengaji lawan Sayyid Muhammad Al-Habsyi. Sayyid Muhammad mengaji lawan abahnya Sayyid Ahmad Al-Habsyi. Sayyid Ahmad mengaji lawan abahnya Sayyid Ja'far Al-Habsyi. Sayyid Ja'far mengaji lawan abahnya Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, jadi ada 8 atau 9 tangga ilmu yang diberikan beliau sampai kepada kita. Ahmad bin Zain al-Habsyi ini murid oleh Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nah, pengarang Ratibul Haddad. Abdullah bin Alawi al-Haddad ini murid oleh Umar bin Abdurrahman al-Attas, pengarang Ratibul Attas yang kita baca. Jadi belirit saja itu. Nah, jadi Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad berkata dalam nazamnya, wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwani idz kanu ma'i. Al qasad ialah niat dan cita-cita atas sesuatu dan berhadap kepadanya. Ini pengertian qasad. Mengkasat lebih khusus daripada cita-cita. Setiap kasat itu pasti cita-cita. Namun setiap cita-cita itu belum tentu kasat. Kita cita-cita maghrib sembahyang berjamaah. Nah, itu cita-cita ngarannya. Tapi kalau sudah kita turun mulai rumah menuju masjid hendak sembahyang berjamaah, nah itu hanya kasat. Nah, sudah berhadap. Malam ini Mbak Isa kita makanan. Itu cita-cita. Karena masih banyak lagi gawean-gawean yang lainnya, pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi kalau sudah kita ada di hadapan, nah, sudah menuju hendak makan, itu ngarannya adalah kasat. Ini membahas perkalimah. An-nasihah. Nasihat itu artinya ialah kemurnian mengkasat kebaikan dan menghimpunkannya. Nasihat. Dalam hati kita
mengkasat, menghendaki satu kebaikan bagi saudara kita, itu ngarannya nasihat. Dalam hati kita punya kasat, punya tujuan, hendak menyelamatkan saudara kita, itu ngarannya nasihat. Dalam hati kita punya kasat, dalam hati kita punya tujuan agar kaum muslimin dan muslimat ini semuaan masuk surga, itu adalah nasihat. Pokoknya apa-apa yang ada dalam hati kita tujuan baik terhadap orang lain, itu ngarannya adalah nasihat. Al-wasiyat. Nah, kalau wasiat tadi kan wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin, ya. Kalau wasiat ialah perintah dengan kebaikan, pesan dengan kebaikan, wasiat untuk dirinya dan sahabatnya jika mereka itu berkumpul bersamanya. Nah, ini kemudian perkataan Nazim Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad lagi, taqwa ilahil alamina fa innaha izzun wa hirzun fid duna wal marji'i. Taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid duna wal marji'i. Ini awal nasihat dan wasiat untuk diri beliau dan para sahabatnya. Ialah yang pertama-tama dinasihatkan, pertama-tama diwasiatkan takwa bagi Tuhan sekalian alam. Pengertian al-ilah adalah yang disembah dengan sebenarnya ialah Tuhan yang menciptakan. Adapun pengertian alamin adalah sesuatu selain Allah Ta'ala. Surga termasuk alam, neraka termasuk alam, hewan termasuk alam, langit, bumi, gunung, matahari, laut termasuk alam. Pokoknya masih wallah, sesuatu selain Allah disebut alam. Bahwasanya takwa merupakan kemuliaan yang besar. Ini nasihat pertama, pesan pertama Sidin kepada diri Sidin dan sahabat-sahabatnya adalah takwa merupakan kemuliaan yang besar. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling tinggi ketakwaannya di antara kamu. Dan benteng yang kukuh terhadap orang yang bertakwa, baik di dalam dunia ataupun di akhirat. Ratusan ayat Al-Quran yang menyinggung masalah takwa ini. Mungkin lebih perintah baik langsung atau kada langsung dalam Al-Quran itu menyuruh kita takwa. Dan Allah menjanjikan kepada orang yang takwa itu berbagai macam janji yang elok, yang indah. Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Satu ayat di Quran. Takwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan melajari kamu ilmu. Artinya apa?
Orang-orang yang takwa kepada Allah itu akan diberi Allah ilmu yang langsung tanpa melalui guru, yang disebut dengan ilmu laduni. Wa atainahu min ladunna ilma. Untuk mendapatkan ilmu yang langsung dari Allah ini diperlukan apa? Diperlukan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan orang-orang takwa yang dapat ilmu laduni, artinya secara spontan langsung kada berkitapan, kada berpikiran, kau menjawab dan bujur. Nah, ini termasuk ilmu laduni yang hanya didapatkan oleh orang yang takwa. Ada salah seorang khunsa. Khunsa ini orang yang punya dua alat kelamin. Alat kelamin laki-laki berisi, alat kelamin bini-bini berisi. Dan kedua-duanya itu berfungsi. Ini ngarannya khunsa dalam istilah fikih atau agama syariat, khunsa. Nah, begitu khunsa ini mati, para sahabat bertanya kepada kawan-kawannya sesudah wafat Rasulullah, ini kira-kira khunsa ini sebujurannya apa? Laki-laki bini-bini. Nah, ada yang bertakun lawan Sayyidina Ali. Langsung Sayyidina Ali menjawab, di sini hitung tulang rusuknya. Bila kada sama sebelahnya balah, berarti laki-laki. Belahnya sebelahnya balah belain jumlahnya, berarti ini khunsa aslinya bini-bini. Apa laki-laki. Bila komplit keduanya kiri kanan sama, berarti bini-bini gitu. Nah, bila berkurang sebuting tulang rusuknya, berarti itu laki-laki. Nah, ini ilmu yang didapat Sayyidina Ali langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada melalui guru, tanpa melalui berpikir, langsung. Nah, seperti itulah ilmu yang diberikan Allah kepada orang-orang yang takwa. Di kota Madinah ada seorang bini-bini mati. Bini-bini mati dimandikan oleh bini-bini juga nang mandi ini. Si tukang mandi ini kan berkawan berdua bertiga mandi mayat. Begitu tukang mandi ini mencapai parat si perempuan nang mati ini tuh bersuara, celaka, ini parat penjina. Memang ini orang namanya dahulunya suka berzina. Celaka, ini kemaluan orang yang suka berzina. Tangan rahatan membasuh itu, rahatan mengubui itu. Nah, kekuasaan Tuhan kenapa tangan untuk nanti berikit kalau kau macul lagi di situ, berikit, atau kau macul lagi. Lalu ulama Madinah ribut, kayak apa caranya? Ini tangan tukang mandi ini berikit. Kumpul ulama, di situ ada di antara lain Imam Malik, rahimahullah. Imam Malik mazhab Maliki itu imamnya, Imam Malik. Dimintai fatwa kepada Imam Malik, kayak apa ini caranya memacul ini? Nah, tangan kah ditatak atau itu kah dihimpal? Nah, mana ianya? Berikit. Nah, dengan spontan Imam Malik menjawab, itu nang tukang mandi pukul 100 kali pukul atau berapa kali pukul, sebagai hukuman dia berkata-kata mengatakan ini kemaluan penzina, dipukul. Nah, lebih daripada 70 kali dipukul, tapi jauh tangan tadi. Itulah hukuman kepada orang yang menyambati orang yang penzina itu. Nah, ini fatwa Imam Malik ini adalah merupakan ilmu laduni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada kitabnya itu, kan ada Qur'annya, kan ada hadisnya, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Imam Malik bahwa tangan orang yang menyambat dipukul sebagai hukuman haddul kadzab, mengatakan orang berzina.
Setelah kejadian itu, para ulama Madinah sepakat bahwa tidak boleh berfatwa di Madinah ini selama Imam Malik masih hidup, selama Imam Malik masih ada. Nah, karena segala masalah nang sulit, nang muskil bagaimanapun, sidin selalu bisa memecahkannya. Nah, ini ilmu laduni. Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Takwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kamu ilmu-ilmu nang istimewa, ilmu-ilmu nang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji Allah kepada orang yang takwa. Dalam ayat Quran disebutkan lagi tentang orang yang takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa takwa, Allah jadikan segala perkaranya itu mudah. Baik perkara duniawi, baik perkara akhirat, baik perkara ilmu, baik perkara apa saja, orang yang takwa itu selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkaranya. Janji Allah lagi kepada orang yang takwa, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa takwa kepada Allah, Allah hapus dosanya dan Allah besarkan bagi dia pahalanya. Kalau kita takwa kepada Allah, ketakwaan kita itu menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Satu contoh, seseorang ini hendak melakukan perzinahan, lalu dia membawa bini-bininya ke suatu tempat untuk mengadakan perzinahan. Ini sudah dosa, membawa bini-bini ke wadah nang ranai, ke tempat nang sunyi, sudah satu dosa. Kemudian dia melepaskan pakaian, dosa pula. Kemudian dia memeluk bini-bini itu, dosa pula. Begitu sudah hendak melakukan zina, dia ingat kepada Allah, dia takut lawan Allah kada jadi berzina. Nah, samuan dosa-dosa yang sebelumnya tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sebelumnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketakwaannya daripada perbuatan zina itu. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Walhasil ratusan buting ayat-ayat Quran yang macam itu, Allah menyuruh kita takwa dan memberikan janji bila kita mampu melaksanakan takwa tersebut. Bahwasanya takwa merupakan kemuliaan yang besar dan benteng yang kukuh terhadap orang yang bertakwa, baik di dalam dunia ataupun di akhirat. Yang dimaksud dengan dunia adalah keadaan sebelum mati. Keadaan sebelum kita mati itulah dunia kita. Yang dimaksud dengan akhirat adalah keadaan sesudah mati. Kalau kita mati, kita sudah berada di alam akhirat. Adapun yang dimaksud dengan marji' adalah kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa akan kembali kepada Allah Ta'ala diiringi dengan berbagai penghormatan, perlindungan, dan kemuliaan. Orang-orang yang bertakwa akan kembali kepada Allah Ta'ala diiringi dengan berbagai penghormatan, perlindungan, dan kemuliaan. Mulai dia mati, mulai dia dimandikan, disembahyangkan, sampai dibawa ke pekuburan, orang yang takwa itu diiringi dan dihormati oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, yang suka mengabaikan berbagai perintah Allah dan melanggar berbagai larangannya, akan kembali dengan penuh penghinaan dan kerendahan. Mulai malakal maut datang sudah dengan wajah yang menakutkan. Cara mencabutnya pun dengan mencabut yang menyakitkan. Sudah diambil roh, diserahkan kepada malaikat azab. Malaikat azab membawa kepada Allah, ditolak oleh Allah. Ditimbai, digugurkan roh orang jahat itu sampai kepada bumi yang ketujuh. Itulah orang-orang yang melanggar, mengabaikan berbagai perintah Allah dan melanggar berbagai larangannya, akan kembali dengan penuh penghinaan dan kerendahan. Allah Ta'ala mewahyukan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka setelah melihat janji Allah, keadaan akhirat yang sebenarnya tersingkap kepada mereka, dan hijab badan nafsu tabiat dan kebuduhan yang selama ini menutupi diri mereka terangkat. Mereka pun segera memohon dikembalikan ke dunia agar dapat beramal saleh. Jadi orang-orang nang kada takwa, orang-orang nang melanggar berbagai perintah Allah, larangan Allah ini, mulai dia datang malakal maut sudah minta ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, hai Tuhan, berikan aku tempo sedikit lagi, sedikit masa, hendak bisa berbuat baik. Dijawab oleh Allah, bila ajal sudah tiba, kada bisa dimundurkan sedetik jua pun. Akhirnya mati. Nah, di akhirat pulang kayak itu pulang. Begitu melihat siksa yang dijanjikan Allah dalam dunia, di situ kelihatan siksanya, ancaman-ancamannya kelihatan. Mereka berkata pulang, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat, oh ini neraka, ini bakal tempat yang kami tempati, ini siksa yang bakal kami hadapi. Melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami dapat mengerjakan berbagai amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Sudah melihat. Dijawab oleh Allah, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Bagaimana mungkin mereka akan kembali ke dunia? Bukankah Allah telah mewahyukan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah kami panjangkan umur kalian, ya Tuhan, dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Ikam hidup 30 tahun, 60 tahun. Dan bukankah telah kami datangkan kepada kalian pemberi peringatan, para rasul, para nabi, pewaris-pewaris rasul dan nabi sudah menyampaikan ancaman-ancaman dan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kada hilaf ada hadis yang mengatakan annas niyamun wa idza matu intabahu. Manusia ini guring. Kita ini semuaan guring. Wa idza matu bila mereka mati intabahu, mereka baru terjaga. Kita ini guring semuaan. Kita kada sadar. Begitu kita mati hanya kita sadar. Oh, ini tempat yang sebujurnya yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Ini tempat yang disediakan untuk orang-orang yang durjana. Takwa adalah usaha untuk melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, yang batin maupun zahir. Merasa takut kepadanya, mengharapkannya,
mendambakan berbagai karunia-Nya, beribadah kepadanya dan mengenalnya. Takwa ini Rasulullah mengatakan hahuna. Takwa itu Nabi di sini, di hati artinya. Jadi takwa ini dalam hati. Takwa ini merupakan suatu perasaan membesarkan Allah, perasaan takut lawan Allah, sehingga berbuah melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi kalau takwa itu artinya dalam hati. Biasa kita mengartikan takwa, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, itu adalah buah daripada takwa. Rasulullah mengatakan takwa itu andaknya di dalam hati. Walikullin darajatun mimma amilu. Derajat ketakwaan setiap manusia berbeda. Allah mewahyukan walikullin darajatun mimma amilu, dan masing-masing memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ada takwa orang awam, ada takwa orang yang khawas, ada takwa orang yang khawasul khawas. Takwa ada tingkatan-tingkatannya, dan sedikit pun takwa itu berguna. Misal kita bisi takwa 1%, itu ada gunanya. Apalagi bisi takwa 10%, takwa 50%, maginnya lagi. Sekecil apapun takwa yang kita miliki, itu ada gunanya. Takwa orang awam minas syirik, daripada syirik. Untuk orang-orang awam, takwa mereka itu daripada syirik. Bila mereka itu kadang menyekutukan Allah, itu sudah takwa. Takwa daripada syirik itu untuk orang-orang yang awam. Dan ini ada faedahnya, banyak gunanya. Gunanya yang paling besar adalah selamat daripada kekal dalam api neraka. Selamat daripada kekal dalam api neraka. Ini sekurang-kurang takwa, demikian gunanya, faedahnya. Nah, yang kedua takwa al-khawas, takwa orang-orang yang sudah khawas, orang-orang yang sudah punya ilmu yang kuat. Nah, takwa mereka ini an maksiatillah, takwa daripada maksiat kepada Allah. Nah, ini makin banyak lagi manfaatnya, makin banyak lagi gunanya. Selamat daripada api neraka, langsung masuk ke dalam surga karena mereka selamat dari maksiat. Nah, yang ketiga takwa khawasil khawas, takwa orang yang lebih khusus lagi. Itu takwa ma yasghalu anillah, takwa terhadap yang menyibukkan dia, mengganggu dia daripada Allah. Hal apapun yang mengganggu dia dari Allah, mereka tinggalkan. Nah, ini takwa orang yang lebih khusus lagi. Ini tentu lebih banyak lagi manfaat yang mereka dapatkan. Dan masing-masing memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allah sebagai ilah, Tuhan semesta alam, artinya dialah satu-satunya sesembahan mereka. Ilahiyah adalah sifat terbesar zat Allah yang maha suci. Termasuk dalam sifat ini adalah sifat tanzih as-salbiyah, sifat-sifat tanzih as-salbiyah, seperti Al-Quddus. Nah, itu maha suci daripada As-Salam, maha suci daripada anu, ini maha suci daripada itu. Nah, itu sifat-sifat salbiyah, termasuk dalam ilahiyah. Sifat keagungan Al-Jalal, seperti Al-Jalil, Al-Azim, Al-Ali. Sifat keindahan Al-Jamal, Ar-Ra'uf, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat kesempurnaan Al-Kamal, seperti Asy-Syahid, Al-Malik, yang melekat pada zat Allah.
Nama yang paling agung yang menunjukkan zat yang memiliki sifat ilahiyah adalah Allah. Jadi samuaan ngaran Tuhan itu bisa dirasuk lawan Allah. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Wadud, Allah Ra'ub, Allah Azim, Allah Ali, Allah Wakil. Samuaan bisa masuk kepada Allah. Karena nama yang paling agung yang menunjukkan zat yang memiliki sifat ilahiyah adalah Allah. Jadi Imam Fakhrul Razi mengatakan, nah, kalimat Allah itu dibuangi satu persatu, tatap Allah. Allah, buangi alifnya, lillah bacaannya. Buangi lam sebuting, lahu, bagi Allah artinya. Buangi lam keduanya, hu, dia Allah artinya. Salah satu di antara khususiat nama Allah. Nama Allah adalah seperti sebuah tanda yang menunjukkan keberadaan zat yang memiliki sifat ilahiyah yang tidak mungkin dapat dimengerti dan dipahami dengan sebenar-benar pengetahuan. Selanjutnya As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu kembali menyinggung masalah takwa. Beliau berkata, "Biha ghinad daraini fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i." Dalam takwa terdapat kecukupan untuk hidup di dua negeri. Pegang teguhlah takwa, niscaya akan kamu peroleh semua yang kamu pinta dan inginkan. Yang dimaksud dengan dua negeri adalah dunia dan akhirat. Barang siapa benar-benar bertakwa, maka dia akan memperoleh semua keinginan, idaman dan harapannya di dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Surah Fussilat. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Istiqamahnya lebih daripada takwa. Orang yang istiqamah pasti takwa. Orang yang takwa belum tentu istiqamah. Nah, orang-orang yang mengata Allah dan mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian." Ini orang-orang yang istiqamah. Begitu dia hendak mati, Allah menurunkan malaikat-malaikat yang menyampaikan pesan kepadanya. Napa pesan malaikat tadi? Lawan hendak mati orang-orang yang istiqamah ini, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan di akhirat akan kalian peroleh semua yang diinginkan oleh diri kalian dan semua yang kalian pinta. Jadi sebagaimana takwa itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang yang lainnya, maka surga pun yang akan diberikan Allah kepada hambanya ini berlain-lain kedudukannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa orang yang menduduki surga di atas itu kawah nak kemana aja berjalan dalam surga. Orang yang surga di bawah kada akan bisa naik kepada surga yang di atas tingkat daripadanya, sesuai dengan amal ibadah yang mereka lakukan di dalam dunia. Nggak di kapal aja orang yang tiket pip nih tuh kemana aja boleh berjalan.
ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Orang di kelas ekonomi bang kawalah ke atas, kada kawa. Nah kayak itu juga surga. Orang-orang yang di kelas tinggi itu bebas berjalan nak mengilangi siapa ajanya. Nah kita yang di bawah kada akan bisa mengilangi orang-orang yang di atas. Walikulin darajatun mimma amilu. Samuan itu ada tingkatan-tingkatan dengan sebab yang mereka amalkan di dalam dunia ini. Dalam Al-Quran firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takwalah kepada Allah. Beratus buting nangka itu. Takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan cari kepada Allah itu jalan. Cari kepada Allah itu usaha. Kayak apa supaya kita kawa bertakwa lawan Allah ini. Bila kita kada berusaha untuk mendapatkan takwa, kada diberi takwa. Nah, kita disuruh mencari usaha, mencari jalan di mapa supaya kita ini bisa takwa. Nah, oleh ulama-ulama mengatakan wasilah atau tawassul atau jalan untuk mendapatkan takwa kepada Allah ini banyak caranya. Antara lain mahabbatul anbiya wal auliya. Dia cinta kepada Nabi dan cinta kepada aulia. Ini salah satu cara. Cinta kepada Nabi. Nah ini diberi Allah ketakwaan. Kalau kada dalam dunia diberi Allah ketakwaan, di akhirat ini didudukkan bersama orang-orang yang takwa. Sahabat menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami cinta kepada Nabi-Nabi, tapi kami kada kau beramal seperti amal mereka. Cinta kepada engkau, tapi kada kau menuruti amal ibadah engkau. Ya Nabi apa? Almar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Nah, seseorang itu kayaknya dihalau di akhirat, dikumpulkan beserta orang-orang yang dia cintai. Nah, jadi kita cinta kepada orang yang takwa itu, walaupun dalam dunia kita kada diberi takwa oleh Allah, cuma di akhirat kayaknya kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang takwa. Nah, satunya mahabbatul anbiya wal auliya. Wassadaqah. Nah, sedekah ini satu jalan untuk mendapatkan takwa. Orang tuh katuju bersedekah. Nah, setuju bersedekah. Barangkali nang disedekahinya ini ada wali kayaknya terbuat. So bagi duit 10.000 10 hikong. Isoknya 10.000 10 hikong saben hari. Ada tabuat nang wali di antara itu, nang mendoakan inya, kabul doanya. Nah, jadi orang nang takwa bisa. Nah, sedekah. Ziaratu ahbabillah, ziarah kepada kekasih-kekasih Allah. Ziarah ke kubur-kubur wali. Nah, ziarah kepada wali-wali yang masih hidup umpamanya, itu menumbuhkan, menarik pancingan agar diberi Allah ketakwaan. Kita masuk kasratul zikir, banyak berzikir. Banyak berzikir sehari. Satu saat ini diberi Allah kaina takwa. Kasratus salah, banyak salawat. Satu saat diberi Allah takwa. Kasratus taubah, banyak tobat. Satu saat diberi Allah takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa dalam hati andaknya satu perasaan membesarkan Allah, perasaan takut lawan Allah, sehingga bisa melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjunjung, menjauhi yang dilarangnya. Kita umpamanya hendak menargetkan satu amalan. Nah, kepingin benar hendak 3 hari itu kawah hatam Quran. 3 hari hatam Quran.
Nah, wah ini berat itu. Kalau dahulu orang bahari ada yang sehari 2-3 hatam. Nah, ini 3 hatam, 3 hari sehatam. Kalau ada kawah aja menggawin itu. Padahal itu bagian ketakwaan. Bagian daripada ketakwaan. Ada aja halangan, ada aja hati, ada macam-macam. Nah, lalu supaya kawah kayak apa? Antara lain caranya adalah sedekah. Nah, sedekah. Niat mudahan kawah 3 hari sehatam Quran. Hari ini bersedekah, esok bersedekah. Satu saat kayaknya akan dikuasakan oleh Allah kawa menggawi amalan yang kita cita-citakan itu. Mengapa? Karena kita misalnya ada satu maksiat, nang kita kada kawa meninggalkan, pada hendak meninggalkan maksiat cuma kada kawa. Nah, banyak kita bersedekah atau banyak ziarah ke kubur-kubur ulama salihin, para wali. Atau saat kayaknya akan terhenti perbuatan maksiat itu. Nah, itu menarik ketakwaan kita. Banyak orang yang hendak bangun malam tapi kada kawa. Hati ini kepingin malam tuh bangun beribadah tapi kada kawa. Allah kada mengizinkan lagi ketakwaan dalam bidang situ. Nah, sedekah atau ziarah ke kubur-kubur aulia dengan niat supaya kawa diberi kekuatan untuk bangun malam. Nah, salah satu jalannya. Istiqamah adalah ketakwaan yang sempurna dan ikhlas yang hanya ditujukan kepada Allah. Dan keikhlasan hanya terdapat dalam takwa. Istiqamahnya lebih lagi daripada takwa. Orang tuh takwa terus menerus. Takwanya setiap hari takwa. Tiap hari konsekuen lawan takwanya sampainya mati. Nah, istiqamah namanya. Ini istiqamah. Kalau hari ini takwa, esok ada takwa. Hari ini takwa, seminggu kaina berubah lagi takwanya. Ini belum istiqamah. Nah, istiqamah ini konsekuen dalam takwanya. Oleh karena itu ketika ditanya mengenai makna ikhlas, Rasulullah SAW bersabda, "Antakula Rabbi Allah summa istaqimu kama umirta." Hendaknya engkau katakan Tuhanku Allah, kemudian istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Orang yang ikhlas itu artinya orang yang semata-mata Allah dan istiqamah terus menerus. Makanya ujar para ulama mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Kalau kita kawa istiqamah itu lebih mulia daripada berbagai macam karamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita sudah sekian puluh tahun sudah kawa merutinkan bacaan ini, tiap hari kita baca berpuluh-puluh, itu sudah dapat bagian dari istiqamah. Kita sudah kawa menghindari perbuatan riba, umpamanya berpuluh-puluh tahun dah kita kawa menghentikan daripada riba. Istiqamah dalam situ sudah ngarannya. Dulu kita minum arak, sekarang sudah ampih minum arak, dan kau menghindari sekian puluh tahun kada minum arak. Istiqamah di situ sudah. Dulu kita ketujuh nyambati orang, sekarang tubat, kada nyambat orang lagi, terus berpuluh-puluh tahun berhenti menyambati orang. Ini istiqamah ngarannya. Nah, itu istiqamah yang demikian adalah anugerah Allah yang sangat besar. Orang yang takwa belum tentu kawa istiqamah. Tapi kalau orang istiqamah pasti dia sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, bab kedua adalah zuhud. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا
محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل